Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan ya. Hari ini saya ingin sedikit sharing ya dengan teman-teman semuanya, karena banyak sekali teman-teman itu yang curhat bahwa di rumah majikan itu seperti kekurangan makanan gitu ya. Artinya majikan itu tidak menyediakan makanan untuk pekerjanya, kemudian majikan itu juga tidak peduli dengan pekerjanya makan atau tidak, seperti itu. Dan bagaimana sih jika majikan itu tidak pernah memberi kita itu makan, tidak pernah memberi uang untuk membeli makanan untuk kita gitu. Bahkan teman-teman sudah sering komunikasi ya, mengkomunikasikan hal tersebut secara baik-baik dengan majikan, tetapi majikan itu tidak merespon. Kemudian boleh nggak sih kalau kita itu minta uang jatah makan? Katanya di kontrak kerja itu ada uang makan yang untuk kita gitu, itu bagaimana gitu kan. Ada juga yang bertanya, bagaimana jika majikan itu tidak setuju jika kita itu minta uang jatah gitu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut seringkali ya terjadi di mana kita itu tidak mendapatkan hak makan ya. Tapi perlu diketahui ya bahwa untuk akomodasi keseluruhan tetap menjadi kewajiban majikan terhadap pekerjanya, kecuali kebutuhan pribadi ya, pribadi kita ya, semisal seperti sabun mandi, pasta gigi, sikat gigi, sampo, conditioner, softtek dan lainnya. Itu menjadi kewajiban kita sendiri ya, bukan kewajiban majikan untuk menyediakan. Kemudian di luar hal tersebut ya, otomatis menjadi tanggung jawab majikan untuk menyediakan akomodasi bagi pekerjanya, seperti kamar ya pribadi untuk kita, kemudian selimut, bantal dan lain-lain, termasuk menyediakan makanan untuk pekerjanya hingga kenyang ya. Hingga kenyang ya, artinya diberikan makan 3 kali dalam sehari gitu. Bagaimana jika majikan tidak memberikan kewajibannya gitu, jika majikan tidak memberi pilihan? Begitu juga jika majikan tidak memberi pilihan dengan uang tunjangan makan, maka otomatis di dalam rumah juga harus ada makanan gitu ya. Kalau memang majikan itu tidak mau memberikan uang tunjangan makan ya majikan harus ya, mau nggak mau ya harus menyediakan makanan di rumah gitu kan. Dan jika memang tidak memasak, maka majikan itu wajib ya memberikan jatah makan 1 kali makan. Misalkan siang hari nih gitu kan, majikan itu tidak masak, maka majikan itu wajib memberikan uang misalkan $50 itu untuk jatah makan 1 kali untuk kita gitu, untuk siang hari tersebut gitu. Dan jika malam hari majikan juga tidak masak, ya majikan juga tetap wajib memberikan 1 kali lagi gitu untuk sebagai jatah makan kita gitu. Lalu bagaimana sih jika majikan itu tetap tidak peduli gitu ya? Jika ya teman-teman harus membeli makanan sendiri, usahakan membeli makanan di toko ya, yang di toko atau di pasar kayak gitu, dan jangan lupa untuk meminta resit ya, komplit dengan tanggalnya, kapan, serta keperluannya untuk berapa hari. Misalkan kalau belanja sayur, misalkan 1 kan Joysam itu biasanya untuk 2 hari atau 3 hari, nah nanti itu ditulis gitu ya. Atau mungkin teman-teman beli makanan di toko Indo 1 hap $20 itu untuk 1 kali makan kayak gitu. Jadi yang penting ada kwitansinya gitu ya. Kemudian setelah teman-teman mendapatkan kwitansi tersebut, difotokopi menjadi fotokopi 2 ya. Kemudian buatlah catatan khusus perbelanjaan keuangan dan setiap akhir bulan teman-teman
kasihkan ke majikan gitu sebagai laporan keuangannya, bahwa ini loh, selama 1 bulan Anda tidak memberi saya makan, jadi saya itu belanja sendiri, menggunakan uang sendiri, dan ini pengeluarannya silakan diganti, kayak gitu. Lalu bagaimana jika majikan tidak mau ya mengganti uang tersebut gitu ya. Jadi teman-teman bisa menuliskan kronologinya ya, beserta pokoknya komplit gitu ya kronologinya, misalkan selama sekian bulan, misalkan dalam 1 bulan, katakanlah dalam 1 bulan misalkan tidak dikasih makan, kemudian teman-teman itu membeli makanan sendiri kapannya, dan itu untuk misalkan makan siang tidak dikasih makan, saya membeli sendiri menggunakan uang sendiri, dan disertakan kwitansi di mana teman-teman itu belanja tadi itu gitu. Dan ingat, yang aslinya itu dikirim ke labor department, dan untuk yang asli itu dikirim ke labor department, kemudian imigrasi juga gitu ya. Jadi selain itu teman-teman untuk yang fotokopiannya teman-teman juga harus menyimpan sendiri, dan kasihkan ke majikan juga kayak gitu yang fotokopiannya gitu. Jadi supaya majikan juga tahu nih berapa sih yang dikeluarkan oleh teman-teman gitu, seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau memang sudah tahu majikannya itu memang seperti itu ya, tidak dari awal itu tidak menyediakan makanan dan tidak memberikan uang tunjangan, ya lebih baik teman-teman itu setiap harinya membuat catatan khusus gitu ya. Tidak hanya soal uang makan aja sih, tentang hal-hal lainnya itu memang dikiranya itu tidak baik ya, sebisa mungkin membuat ya catatan khusus gitu, kronologi kasusnya seperti itu. Kemudian kenapa sih kita itu harus membuat kronologi dan mengirimkan bukti ya, kwitansi tersebut ke labor departemen dan imigrasi ya, supaya dari labor departemen dan imigrasi itu membuat teguran ya, memberikan teguran lah ya kepada majikan gitu. Biasanya kalau kita itu sudah mengirimkan kronologi dan bukti kwitansi yang ada dari pihak labor departemen dan imigrasi, itu akan mengirimkan surat teguran kepada majikan gitu ya kan. Berharap dengan adanya surat teguran tersebut majikan itu juga akan berubah gitu kembali menjalankan kewajibannya, yaitu menyediakan makanan yang cukup bagi pekerjanya. Kemudian jika teman-teman itu misalkan memilih untuk mengakhiri kontrak kayak gitu, seperti beri kontrak kayak gitu ya. Misalkan teman-teman itu memilih untuk beri kontrak, ya saran saya tetap sama, melakukan hal yang sama, yaitu menulis kronologi kasus tersebut dan menyertakan bukti kwitansi belanjaan teman-teman selama ini gitu. Misalkan dalam 4 bulan katakanlah, kalau dalam 4 bulan teman-teman itu sudah komunikasi baik-baik dengan majikan, menanyakan tentang kewajibannya kayak gitu, dan hak teman-teman untuk mendapatkan makanan kayak gitu, tapi majikan itu tidak merespon ya sudah gitu. Kalau memang keputusan teman-teman mengakhiri kontrak, ya yang perlu diingat yaitu tuliskan kronologi secara lengkap dan menyertakan bukti kwitansi yang ada, kemudian itu sebagai lampiran dikirim ya menjadi satu dengan surat yang one man notice ya. Ingat ya, one man notice ya teman-teman, supaya teman-teman itu juga tetap mendapatkan haknya seperti tiket, kemudian ya ada cuti tahunan juga, uang transport, seperti itu gitu. Setelah itu semuanya sudah komplit, teman-teman tinggal kirim ke imigrasi gitu. Jadi itu juga
teman-teman itu memiliki rekor yang paling tidak memiliki rekor yang bagus lah kayak gitu kan. Dan perlu diingat juga karena sekarang ini kan juga banyak sekali yang namanya imigrasi itu mengatakan job hopping kayak gitu, seperti berpindah-pindah majikan ya, berpindah-pindah pekerjaan kayak gitu. Walaupun kita itu mana sih yang sebetulnya bagaimana sih yang disebut sebagai job hopping ya, secara detailnya bagaimananya, kenapa imigrasi itu mengatakan sebagai job hopping kayak gitu kan. Tapi ya itu dia, kembali ke teman-teman, kalau memang teman-teman itu memilih ya untuk mengakhiri kontrak karena majikan itu seringkali tidak memberikan makan dan tidak merespon apapun, ya sudah gitu, silakan melakukan hal yang seperti tadi gitu, menuliskan semua kronologi, kemudian bukti-bukti yang ada dan mengirimkan ke imigrasi. Tapi saran saya sekali lagi, komunikasikan secara baik-baik dengan majikan, bicarakan dengan majikan, dan kalau memang bisa ya sampaikan juga ke agent. Mudah-mudahan agent teman-teman itu juga mau membantu menyampaikan kepada majikan gitu. Untuk uang tunjangan makan sebetulnya dalam kontrak kerja itu juga memang sudah tertulis ya gitu, yang tentang food allowance-nya itu di, kalau nggak salah yang nomor 5, coba deh nanti teman-teman itu bisa cek lagi di kontrak kerja, itu di nomor 5 itu memang ada keterangan sebagai food allowance-nya di situ gitu. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik, dan apabila teman-teman itu ada yang kurang paham, ingin ditanyakan, silakan bisa menghubungi saya atau komen di video ini. Terima kasih teman-teman semuanya.